Saya mau perkenalkan diri saya, atas nama Zainal Arifin, panggilan sehari-hari Zainal, budidaya keramba jaring apung. Mula-mula saya berkeramba dari tahun 2011, sampailah sekarang. Kerjaan udah banyak saya coba-coba di mana-mana nama swasta kan. Terus ada juga kawan yang memang punya usaha keramba. Diajak saya kan, makanya saya awal mulanya saya pelihara 6 petak. Dalam modal belum ada lah waktu itu kan. Kalau 6 petak dari bibit sampai besar sekitar 150 jutaan. Cuma kemarin waktu awal saya kan enggak langsung langsung isi. Sistem bertahap. Isi dulu bulan pertama 1 petak. Bulan kedua isi 1 petak. Jadi pembesaran itu tidak sekaligus modal besar. Nanti isi lagi bulan ketiga 1 petak. Jadi dia sistemnya mensubsidi. Nanti yang umurnya yang bulan ketiga baru 1 bulan, ini udah 4 bulan, udah menjelang panen. Gitu. Jadi nanti yang udah panen subsidi yang bawahnya. Sistemnya bertahap-tahap, bertingkat-tingkat. Tidak sekaligus, terus berkembang. Bikin ada keuntungan lagi, hitung-hitungan. Dari hitung ada keuntungan, bikin keramba. Nanti panen-panen berikutnya lagi, ada keuntungan lagi, bikin lagi keramba. Sampailah sekarang. Satu hari kasih makan ikan 3 kali. Karena juga kalau pas airnya memang mendukung, lagi indah itu kan, bagus lah airnya, bahasanya bagus. Bisa 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Dikasih makan ini memang supaya cepat itulah, kita memang harus giat gitu. Memang kalau mau sukses, kita memang harus benar-benar serius dalam menjalani usaha. Jangan cuma kasih makan tinggal gitu Pak. Sebelum-sebelumnya memang saya dari nol, nggak ada ilmunya lah ke perikanan. Sekolahnya pun bukan sekolah perikanan. Dalam berjalan ada juga sih yang dari dinas ngundang-undang kami, ada pertemuan di Singkawang, Pontianak juga gitu, undangan dari dinas perikanan. Ya dari situlah saya belajar dan terus belajar. Sampai saat ini termasuk bersyukurlah dengan jerih payah tekun tadi usahanya saya jalani, bisa sampai sekarang saat ini bisa sampai 148 petak keramba. Untuk keramba enggak
Enggak juga bebas Pak, batas-batas orang punya, enggak sembarangan kita langsung bikin-bikin. Kalau tanpa izin, ada kompromi dulu, musyawarah dulu. Jelasnya enggak liar-liar gitulah. Kalau macam saya di depan kontrak Pak, walaupun enggak ada rumah orang, tapi ada tuannya. Kontrak saya 10 tahun. Kalau jenis ikan saya yang pelihara dibudidayakan di Keramba Jaring Apung di sini, ada 4 jenis ikan. Nila, ikan mas, ikan patin, ikan lele. Ikan yang 4 jenis ini memang banyak dibutuhkan orang-orang daerah hulu. Mulai dari Anjungan sampailah di Sintang, Pino, Ngabang, Sanggau, Simpang Kiri lagi ke arah Balai Karangan, Kembayan, Beruai. Ada kita kawan-kawan yang berdagang di sana. Jadi saya ada juga yang pakai sistem kirim, ada juga yang kawan-kawan yang buka lapak di sana turun langsung di sini. Gitu. Kalau kirim lewat ekspedisi. Di data dari Dinas Perikanan, sosialisasi kami kan ada pertemuan kan, sekitar kurang lebih 3.000 keramba. Udah sekitar 2 tahun yang lalu. Ini kan bertambah-tambah terus. Ya bisa sekarang bisa 4.000-an. 4.000 keramba untuk sungai, alur sungai Mempawah. Sistem panennya dulu udah umurnya cukup 5 bulanan. Ada yang pengepul yang udah siap mau ngambil, kurang udah masuk ya panen. Nah, udah bila 1 petak habis, kita ngisi lagi bibit yang udah kosong. Satu petak sekitar 1 ton 2, 1 ton 300. Soalnya pakannya kan habis sekitar 60 sampai 70 sak karung dari mulai awal sampai panen. Sampai saat ini kita tidak ada di bawah naungan pemerintah Pak, budidaya keramba di Mempawah. Jadi apa bahasanya mandiri. Sempat gak kemarin saya dengar isu-isu mau ada tarikan retribusi pajak, cuma kami tolak. Retribusi dari Pemda apa gitu kan, apa bantuannya, apakah dia ada subsidi dari kami, dari Pemda untuk buat kami di sini. Tapi kan tidak ada Pak, masa retribusi dari Pemda tidak ada ke petani-petani lalu mau tarik pajak. Kami kan tidak menerima Pak soal itu Pak. Untung sebelah pihak kan Pak kan. Jadi kalau satu hari kebutuhan pakan ikan buat ikan saya yang saya budidaya di sini dari 25 sak sampai 30 sak per hari. Jadi itu kalau dihitung kalkulasi dagingnya bisa jadi daging sekitar 500-an lebih sampai 600 kiloan per hari saya produksi daging ikannya.
menjauhkan dari predator dan dari penyakit itu, itulah tadi kita selalu eksis untuk merawatnya secara benar. Terutama tadinya kasih makan terus, perhatikan jaring-jaringnya, mana yang nggak kotor-kotor tuh langsung dibersihkan sikit-sikit. Ini dibersihkan Pak, kadang-kadang di kalau udah banyak lumpur-lumpur gitu tuh, nempel tanah-tanah nempel tuh, sambil dipukul-pukul supaya sirkulasi oksigen air arus tuh masuk. Jangan sumbat. Kalau sumbat sekali kan arus tidak masuk Pak. Sedangkan ikan perlu arus. Kalau ada arus kan dia bermain, ada oksigen di dalam. Nah, jadi kalau ada oksigen otomatis dia bagus. Waktu tahun 2021 kalau tidak salah seingat saya tuh, itu kendala air, pencemaran air, mungkin ya faktor dari atas kita tidak tahu lah ya. Apakah limbah-limbah sawit, orang semprot racun-racun rumput mungkin dari pikir itu. Nah, dan musim kemarau kadang-kadang ada juga orang pasang apa namanya, tubak kah, racun tangkap ikan tuh daerah hulu tuh. Masalah pencemaran gimana ngatasinya, sampai saat ini tidak pernah yang tim-tim dari dinas untuk survei-survei, patroli-patroli ke sana. Sempat saya yang tahun 2021 seingat saya kalau salah, mati masal lele saya kalau tidak salah hampir 12 tonan yang mati. Mau putih semua, berapa belas petak. Itu dihitung-hitung duitnya hampir 200 jutaan yang terbuang, mati lelenya itu. Banyak yang rugi. Cuma saya tidak langsung drop. Pikir ini memang cobaan, kendala, memang harus usaha, memang ada kendala. Jadi tidak boleh langsung kita tidak boleh langsung frustasi, harus bangkit lagi. Gimana solusinya, itulah alhamdulillah dari pihak kawan-kawan yang satu komunitas juga banyak yang mendukung, motivasi saya untuk mendorong jangan sampai berhentilah usaha dari 2011 sampai sekarang. Biaya operasionalnya nggak langsung per hari, setiap hari ada. Paling kalau udah 2-3 bulan perawatan kerambanya, baru ada yang lantai-lantai yang udah agak rapuh gitu, barulah kita ganti. 2-3 bulan, setengah tahun, belilah belanja papannya lagi, ganti papan-papan yang rusak tadi kan. Tidak setiap hari. Nah, dan biaya operasionalnya pun karyawan saya langsung bisa nanganinya, bisa nukangnya gitu kan. Nah, jadi tidak perlu besar lah biaya, kita mau mengeluarkan biaya lagi untuk operasional perawatan kerambanya.
Rata-rata yang saya rangkul di sini yang bisa piara ikan dan bisa juga nukang sekaligus merangkap. Kalau jaring ini kita tidak bisa kita tentukan berapa tahun sekali. Sebetulnya kalau tidak ada masalah dengan dengan ya kayu, kalau mesin arus kuat kan, kena kayu ataupun kena drum ataupun batu yang rusak, itu sebetulnya bisa sampai 2-3 tahun, 2 tahun. Tapi kadang-kadang belum setahun udah rusak, mau tak mau ganti. Kalau ini tidak mudah rapuh sebetulnya, jaring ini tidak mudah rapuh. Cuma ya takutnya yang itu ada kayu balok yang dari sungai hanyut kan. Nah itu yang kadang-kadang bisa jebol. Terutama yang harus sering diperhatikan lah drum. Drum kalau udah yang mulai bocor cepat diganti. Soalnya kalau ndak cepat diganti, kan mereng tuh, bocor, tenggelam. Otomatis kerambanya agak tenggelam. Nah, itu pengaruh dengan kestabilan kerambanya. Jadi mulai bengkok lah kayunya inilah gitu kan. Nah itu mau cepat diperhatikan. Nah dulu masa udah terendap ya udah dikit, cepat pasang baru. Kalau lantai-lantai kayu itulah. Kalau udah nampak yang udah buruk, yang kelas-kelas 2 itu kan. Kalau kayak ini kan belian. Kalau belian aman. Nggak buruk-buruknya sampai tahunan. Yang kelas 2-nya lah yang sering cepat rapuh. Wah, itu yang diganti. Jadi kalau untuk ikan, kita tebar seandainya sekitar 8.000 satu petak. Dalam berjalan umur 2 bulan kita sortir ataupun 2 bulan setengah. Nah, jadi disortir nanti kita hitung. Dihitung kalau bisa jadi 50%-nya udah termasuk alhamdulillah. Apalagi di atas situ. Jadi 4.000 aja udah bisa mendukung lah, bisa berhasil. Dari bibit tebar 8.000, jadinya 4.000 udah termasuk lumayan besar 50%. Apalagi di atas 50% bisa jadi 6.000, matinya cuma 2.000 aja gitu. Itu udah oke untuk pembesarannya. Mulai tebar bibitnya, kita memang benar-benar tekunilah jaga macam mana cara ngurus ngasih makannya, rutin waktunya makan harus dikasih. Nah, jam makannya kita kasih gitu, jangan cuma kita tebar kasih makannya cuma 1 hari, jadi nutrisi untuk kebutuhan ikan tadi tidak cukup. Lagi pula ikan kecil, nutrisinya bahasanya bayi lah kan. Jadi memang harus betul-betul kita tangani dengan serius. Jadi waktu nyortir Pak, umur ikan 2 bulan, 2 bulan setengah yang udah siap sortir. Nah itu kita panggil kawan nyortir, sambil belajar Pak, saya Pak. Waktu pertama-tama pemula. Kalau untuk saat ini saya sudah punya 3 karyawan Pak. 3 yang ngurus ikan, yang budidaya di sini ada di seberang juga. Nah itu udah 3 orang. Kan nama saya Siduanto, dipanggil sehari-hari Unyil. Saya bekerja dengan Bang Jenal. Kurang lebih 3 tahun merawat ikan, terus menurunkan pakan, selain pakan panen. Jangan sampai istilah pakan dulu sampai apa kata orang terbuang gitu kan. Kata orang sini kan istilah jebol pakan. Jebol pakan itu kan istilahnya kita ngasih makan ikan terlalu banyak tapi bukan dimakan ikan. Pakan tuh lari tenggelam.
Itu jadi istilah bobot ikan tuh jadi ndak berat itu. Ya kita pandai-pandai lah, istilah kalau misalnya kita dari awal kita 10 centong, kita bisa ngasih dia 3 centong gitu kan, jadi kan dimakan habis. Bagi saya, Bang Jenal selalu mensupport saya untuk memelihara ikan di dalam keramba secara benar untuk hasil yang maksimal. Untuk usaha saya ini, saya bertekuni bukan untuk saya sendiri. Saya untuk memperdayakan warga sekitarnya, terutama kampung saya sendiri juga. Jadi saya perhatikan kawan-kawan yang nganggur, tidak ada kegiatan, saya ajak gabung sama saya rangkul. Mulai saya bina sedikit. Nah, memang bisa kayaknya memang udah bisa lepas, barulah suruh berkeramba di sini, bergabung sama saya. Jadi harapan besar saya di keramba.